Halo guys, kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan juga di channel ini. Kali ini tuh aku mau bahas bahwasanya Ratu Hadir kobarkan kembali kasih. Kalian tentunya udah tahu ya apa itu kasih. Kenapa sih orang Kristen itu hukumnya hukum kasih? Kenapa nggak memakai hukum dunia aja atau hukum kekejaman aja gitu? Kenapa orang Kristen pakainya hukum kasih? Kenapa nggak pakai kalau orang berzina kita rajam aja, kita bunuh aja? Kenapa nggak gitu ya? Kenapa orang Kristen itu kalau orang berdosa dia masih memiliki pengampunan gitu? Jadi gini, yang diutamakan itu adalah kasih. Perlu saya tegaskan ya, kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu peduli. Kasih itu memaafkan. Kasih itu suatu kepribadian yang memang sempurna, dimana kasih itu merupakan satu kekuatan yang abadi sampai selama-lamanya. Dari awal mula dunia ini diciptakan semuanya karena adanya kasih Tuhan, kasih Allah yang mau menciptakan dunia ini. Dan kita hidup itu juga dari kasih Allah, kebaikan Tuhan, dimana kasih itu adalah sesuatu yang sempurna. Dan kasih adalah satu-satunya yang abadi. Semua yang abadi itu pasti punya kasih. Dimana Tuhan sendiri hidup di dalam kasih itu sendiri. Dimana semua ini ada, dunia ini ada, kita semua ada, semuanya ada. Itu karena kasih Tuhan Allah Yahweh, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Yahweh. Yahweh namanya, dia adalah Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Dimana tertera di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat keempat. Dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat keempat, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa yang dimaksud kasih yang semula? Kita sebagai manusia itu memiliki dua hukum kasih mula-mula. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiranmu, segenap kemampuan atau skillmu, segenap bakatmu, segenap talentamu. Dan kasih yang kedua itu adalah kasihilah sesamamu, sesama manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi hukumnya yang mula-mula itu cuma dua. Kasihilah Allahmu sebagai Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kemampuan. Dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Contohnya gini, kamu itu kalau kamu ibadah ya udah, kamu harus full 100% untuk Tuhan, gak boleh setengah-setengah. Segenap hati, segenap pikiran, segenap kemampuanmu kamu berikan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu seperti ini. Seumpamanya kamu punya sesuatu yang berlebih. Kamu melihat ada orang yang susah, dia butuh makan, dan kamu punya makan itu sendiri. Kamu berikan makan kepada dia. Kamu tidak memberikan makan kepada sesamamu dengan bekasmu, tetapi kamu memberikan makan kepada sesamamu seperti apa yang kamu makan. Contoh-contoh ini,
Soalnya kan aku punya teman orang Kristen. Orang Cina. Dia itu tuh ngasih pembantunya makan. Dia ngasih pembantunya itu seperti apa yang dia makan. Kalau dia tuh makannya pakai seafood, pakai makanan laut, ya udah pembantunya juga makan pakai makanan laut gitu, pakai seafood. Bahkan dia tuh memberkati orang lain seperti apa yang diberkati Tuhan kepadanya gitu. Kalau dia makannya nasi ayam, kalau dia mau ngasih orang lain dia nasi ayam gitu. Apa yang dia makan itu pula yang akan dia berkati kepada orang lain. Seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dia mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Kalau kamu tidak mau berbuat jahat kepada dirimu sendiri, ya kamu jangan berbuat jahat kepada orang lain. Kalau kamu tidak mau ditampar, ya kamu jangan nampar orang lain. Kamu harus mengasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Orang lain juga punya perasaan seperti kamu gitu. Itu kenapa orang Kristen itu dijuluki orang yang penuh kasih, penuh cinta kasih. Ya bagi-bagi berkat, bagi-bagi sembako kalau punya, bagi-bagi sesuatu gitu ya. Tetapi terkadang orang Kristen ada yang menjelek-jelekin, ada yang bilang, wah dia pasti caper cari perhatian supaya apa jemaatnya bertambah gitu. No. Semua orang Kristen tidak meminta apa-apa kepada mereka semua yang diberkati. Mau dia orang Islam, mau dia orang Hindu, mau dia Katolik, mau dia orang Konghucu. Orang Kristen tidak pernah memandang agama. Orang Kristen berbuat baik karena dia yakin segala kebaikan dia akan kembali lagi kepadanya gitu. Jadi dia nggak berharap, wah orang yang saya berkati akan berpindah agama sama dengan saya gitu ya. No, dalam Kristen nggak ada itu. Orang Kristen mengasihi orang lain seperti dia mengasihi dirinya sendiri itu. Itu kenapa orang Kristen banyak dijuluki orang rohani, orang-orang yang rohaniawan. Karena orang Kristen itu dikit-dikit nyanyi-nyanyinya lagu rohani gitu. Tetapi ya tentu saja yang namanya orang Kristen kan juga beda-beda gitu ya. Orang Kristen kan juga beda, orang-orangnya itu kan beda gitu ya. Dimana Ratu Adil sendiri dia menjalankan hukum kasih. Kasih itu lemah lembut, kasih itu nggak marah-marah. Kalau orang sukanya marah-marah, dia tidak menjalankan hukum kasih. Karena hukum kasih itu lemah lembut. Kasih itu perhatian gitu ya. Dia perhatian kepada orang lain gitu. Kalau dia cuek, berarti dia nggak mau menjalankan hukum kasih gitu. Kasih itu sabar. Kalau dia nggak sabar, berarti dia nggak menjalankan hukum kasih. Karena kasih itu sabar gitu. Itu kenapa orang-orang yang memiliki kasih hidupnya itu sangat terbentuk. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.